Saya percaya kalau ada di antara kita hari ini yang cemas, Tuhan akan sembuhkan kita dari kecemasan kita. Saya berikan satu topik judul yang cukup menarik untuk dibahas. Sangat-sangat indah pewahyuan di dalamnya tentang seorang yang gila namun menjadi waras. Orang itu seorang raja di Perjanjian Lama. Makanya topik tema saya hari ini, saya berikan judul, Waktu Hati Kacau dan Pikiran Serasa Gila. Saya percaya khotbah ini akan membuat kita kembali lagi untuk bisa fokus dalam hidup ini. Saya yakin saat teduh bersama hari ini dikhususkan bagi hati setiap kita yang susah konsentrasi. Bukan konsentrasi pada sesuatu, konsentrasi dengan jalan di depan. Fokus kepada tujuan. Tidak sedikit di antara kita saya bisa rasakan dalam roh saya yang sudah lepas kendali, kayaknya sudah nggak punya pegangan. Ingat, ketika kita tidak punya pegangan, Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. So we can go back to being still. Kita bisa kembali tenang. Mari kita buka sama-sama di kitab Daniel pasal 4 ayat 33. Ada cerita seorang raja yang menjadi gila, tidak waras pikirannya, namun Tuhan sembuhkan secara ajaib. Ayat 33 langsung saja, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ini kan orang sakit jiwa. Sedikit background latar belakang, bahwa Nebukadnezar itu tiba-tiba aja jadi begitu. Karena dia menyombongkan diri terhadap langit. Dia memegahkan diri terhadap Allah. Ia namanya Raja Adikuasa zaman itu. Raja Babilonia. Orang ini very powerful dan berwibawa. Tiba-tiba aja dia kehilangan pikirannya yang waras. Apapun penyebab hari ini hati kita kacau balau, baik itu kesombongan atau tekanan, pokoknya kalau kita sudah melewati batas-batas normal, hati kita rasanya sudah hilang di dalam tubuh kita, Tuhan masih bisa kembalikan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada yang namanya terlalu jauh yang Tuhan tidak bisa susul, lalu Tuhan tangkap kembali. Nebukadnezar menjadi seperti hewan. Kukunya panjang, rambutnya juga, tubuhnya basah, dan dia harus dikucilkan. Dia akhirnya diisolasi mandiri, karena sebagai kepala negara, dia akan mempermalukan bangsanya. Nah, sekarang kita melihat ayat 34. Apa yang terjadi padanya setelah itu. Tapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Sekali lagi ingatkan temanya, waktu hati kacau dan pikiran serasa gila. Belum gila sih, kalau yang ini gila sungguhan. Tapi hidup kita sudah merasa demikian. Berapa orang di antara kita hari ini merasa, aduh, sudah putus asa, bahkan kecewa. Hati kita itu udah kacau balau di dalam diri kita. Udah susah untuk tenang. Dan juga sulit untuk berdoa. Kalau kita mau ngaku ya, tidak sedikit di antara keluarga saat teduh hari-hari ini mengalami pergumulan dan tekanan sampai titik di mana sudah nggak bisa lagi berseru kepada Tuhan. Mau doa itu udah susah untuk berdiam diri.
Mau baca Alkitab itu tergesa-gesa dalam hati, terburu-buru. Kita membacanya begitu aja nggak dapat apa-apa. Tahu kenapa? Karena hati kita lari-lari. Kita nggak bisa mikir satu hal gitu. Karena terlalu banyak hal yang dipikirkan. Sehingga sudah di luar batas, sudah masuk ke kategori overthinking. Orang yang overthinking sudah nggak bisa lagi ditangkap. Satu hal apa yang menjadi penyebabnya? Segala sesuatu sama-sama krisisnya. Setiap situasi, semua yang kita hadapi kritis semua. Kalau ditanya problemmu apa, nggak bisa tunjukkan salah satu. Ya pokoknya banyak. Aku ini bermasalah, semuanya problema. Sebutkan satu dulu, nggak bisa. Udah saking paniknya. Ini namanya panic attack. Siapa bilang panic attack itu hanya bisa kita alami waktu malam hari, waktu kita mau tidur. Ada pula orang-orang yang seharian panicking. Sepanjang hari around the clock. Dari pagi sampai malam kembali pagi lagi itu hatinya panik. Lama-lama kalau begitu ya, pikiran kita bisa nggak waras loh. Meskipun nggak sampai sakit jiwa, tapi pikiran kita sudah nggak tertib. Udah nggak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, kita sudah dilumpuhkan dari dalam. Bagaimana caranya kita kembali tenang? Setelah Nebukadnezar gila, mari kita pelajari kuncinya. Ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Itu dia. Menengadah ke langit, matanya tertuju ke Tuhan. Kalau kita nggak bisa pinpoint, tunjukkan satu hal apa yang menjadi duduk permasalahan karena semua masalah kita itu sama seriusnya. Kita bisa mulai dengan Tuhan. Mau solve problema, mau selesaikan masalah, jangan matanya tertuju ke masalah. Matanya tertuju pada Tuhan Yesus dulu. Menengadahlah dia ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Bukan hanya dia menengadah, tapi akal budinya kembali. Dia mulai dengan satu hal dulu yang dia pikirkan. Saya nggak tahu pasti kira-kira apa yang dipikirkan Nebukadnezar detik ketika dia waras ya. Mungkinkah dia melihat, loh kukuku kok panjang? Loh kok aku kok telanjang? Kenapa rambutku gondrong begini? Kenapa aku bau? Saya nggak tahu dia mikir apa. Kalau dia mikir begitu, mungkinan dia down lagi. Saya yakin waktu dia menengadah ke langit, dia melihat sesuatu, cuma nggak ditulis di sini. Mungkinkah dia lihat ciptaan Allah yang begitu indah dan dia ingat penciptanya? Mungkin yang pertama dia ingat langsung adalah, oh Tuhan, aku berdosa, maafkan aku, tolong terima aku kembali dan ampuni. Atau mungkin dia berkata, aku masih muda, gak harus aku berakhir begini. Tuhan tolonglah aku bangkit kembali. Mungkin yang pertama dia pikirkan adalah kerajaannya. Hal kesatu yang muncul dalam benaknya, waduh kerajaanku bagaimana? Keluargaku seperti apa sekarang? Aku udah tinggal berapa lama? Nebukadnezar begini bukan mingguan loh. Cukup lama. Apa yang pertama kali Anda pikirkan itu menentukan apakah Anda keluar dari masalah itu atau terjerumus lebih dalam. Tulis dulu poin nomor 1 sebelum nanti saya lanjutkan. Waktu hati kacau dan pikiran serasa gila ya, ini saran saya. Arahkan hati pada satu hal dan serahkan sisanya. Arahkan hati pada satu hal dulu. Apa itu terserah, misalkan Anda punya 1001 problema. Anda mulai dengan satu problem dulu bawa ke Tuhan. Peduli amat apakah problema tersebut yang terkecil atau terbesar. Pokoknya pilih salah satu, jangan pujasera. Janganlah buffet. Jangan grosir tapi retail. Jangan makan sepuasnya. Pesan a la carte atau langsung dari menu mau nasi goreng atau mie goreng. Atau mau kuah. Pilih satu dulu, gandeng Yesus. Kalau satu itu solve, berubah trennya setelah itu mulai solusi. Dihitung-hitung kembali nanti ketika menoleh ke belakang, ternyata nggak 1001 kok, kita ini jago membesar-besarkan. Kita merasa sudah kiamat karena segala sesuatu yang kita alami itu buruk. Kiri kanan kulihat semuanya permasalahan. Tapi sebenarnya nggak seburuk dan seberat yang kau kira.
Kalau kita bisa serahkan satu ke Tuhan, sebentar lagi kita bisa serahkan semuanya. Kuncinya di sini. Tenanglah. Langsung arahkan matamu ke sorga dan pilih satu case, satu kasus, satu isu atau satu hal yang selama ini memberatkan hatimu. Mulai dengan itu dulu, dengan mata menengadah kepada Tuhan, carilah firman, masuklah hadirat Tuhan. Nanti lihat ya, rubuh tuh yang namanya tembok Yeriko dari kiri ke kanan. Mungkin dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, nggak ada masalah. Apa bedanya? Kalau sampai ada satu batu yang hancur, seluruh tembok sebentar lagi akan dihancurkan. Kuncinya terletak pada mulailah dengan satu hal. Lalu aku memuji yang maha tinggi ayat 34b dan membesarkan serta memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya, ingat ya kekuasaannya. Ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Jangan lupa. Yang menyerukan ini adalah orang yang berkuasa juga. Dia adalah raja adikuasa. Nebukadnezar ini di bagian dunia sebelah sana. Zaman itu dalam peradaban Timur Tengah, Nebukadnezar itu superpower. Tapi yang membuat dia gila adalah karena dia terlalu percaya pada kekuatannya sendiri. Apa yang membuat kita frustrasi kalau jujur nih, adalah karena kita terlalu mengandalkan manusia. Lalu ambruklah semua harapan. Lalu kita kehilangan pegangan. Nebukadnezar juga sama, tapi kali ini dia bertobat. Dia berbalik arah, dia mengarah ke sorga. Sekarang yang dia muliakan dan puji adalah yang maha tinggi. Yang dia muliakan yang hidup kekal itu. Dan ia mengakui kekuasaannya, ialah kekuasaan yang kekal, kerajaannya turun-temurun. Luar biasa enggak? Makanya kalau kita mau sembuh, kalau kita mau keluar dari persoalan, kalau kita mau menang, jikalau kita ingin melihat terobosan dalam jiwa kita, lalu kemudian dalam hidup kita, janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri atau kekuatan manusia. Maka itu tuliskan, poin nomor 2. Waktu hati kacau dan pikiran serasa gila, ini yang perlu Anda dan saya lakukan. Jangan katakan, aku bisa. Tapi Tuhan akan melakukannya melalui saya. Ubah pengakuan mulutmu. Itu akan membawamu pada kesembuhan. Itu akan menarik kita masuk hadirat Tuhan. Itu akan mendorong kita selangkah lagi dekat pada solusi problema. Jangan katakan, I can, aku bisa. Kecuali I can do all things through him who gives me strength. Aku dapat, aku bisa melakukan segala perkara, menanggung segala sesuatu dalam dia yang memberiku kekuatan atau kuasa. Jangan katakan, aku bisa. Tapi katakan, Tuhan yang akan melakukannya untuk aku. Aku tidak bisa keluar dari hutang ini, memang iya. Tapi Tuhan akan melakukannya bersama dengan saya. Aku tidak bisa ampuni orang itu sudah sangat merugikan keluarga kami. Tapi bersama Tuhan, aku akan bisa. Tuhan akan memberiku kekuatan. Tuhan akan memberiku roh pengampunan. Aku tidak bisa berdoa, tapi biarkan Roh Kudus di dalam diriku membantuku dalam kelemahan ketika aku tidak tahu harus bagaimana berdoa. Dia berdoa dengan seruan tak terucapkan. Aku tidak bisa percaya, tapi aku percaya. Aku tidak bisa percaya lagi akan janji Tuhan. Rasanya aku sudah putus asa dan sudah pupus pengharapan. Tapi ketika Anda buka Alkitab, bukalah hatimu, taburi aku dengan firman karena iman timbul dari pendengaran. Biar Tuhan yang mengerjakan di dalam dirimu. Anda semi pasif aja. Aktivitas Anda hanya satu, akui dengan iman bahwa Tuhan bisa. Tuhan masih mampu dan Tuhan akan melakukannya melalui dirimu. Saya selalu mengucapkan kalimat ini dalam bahasa Inggris dulu, nanti saya terjemahkan. Ketika saya lemah iman, saat saya kurang percaya, ketika saya hampir give up atau sudah ingin menyerah, saya selalu ingatkan diri saya sendiri dengan pengakuan-pengakuan di mulutku. Dengan pengakuan iman ini. God has done it for me. And He will do it through me and with me. Saya katakan begini dalam bahasa Indonesianya. Tuhan sudah melakukannya untuk saya. Saya selalu ingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Yesus lakukan 2000 tahun lalu.
saya selalu menoleh lagi dan lagi ke Kalvari. Satu hal yang kita diperbolehkan untuk menoleh ke belakang, bukan untuk mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain, atau mengingat-ingat kegagalan kita sendiri. Jangan hidup di masa lalu, jangan hidup dalam trauma, jangan ingat-ingat dosa. Apalagi kita mengulangi dosa yang sudah kita tinggalkan. Tapi satu hal diperbolehkan. Kita boleh menoleh ke belakang dan kita tidak akan menjadi tiang garam seperti istri Lot. Kita selalu diperbolehkan untuk referensi kembali kepada Kalvari 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda memang mau menengok ke belakangmu, tengoklah Golgota. He has done it for me. Jesus has done it for me. He has bought that for me. Yesus sudah melakukannya untuk aku. Dan Yesus sudah membelinya untuk aku. Tuhan akan melakukannya lagi bagi saya hari ini. Yesusku tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kali ini Tuhan akan melakukannya melalui saya. Kalau saya bisa melakukan ini atau melaksanakan kehendak Allah. Kalau saya bisa menang, itu Tuhan yang melakukannya melalui aku, di dalam aku. He will do it through me. And He will do it with me. Dia akan melakukannya bersama dengan saya. Itu lama-lama ya, membuat kita bangkit. Membuat yang paling gila pun jadi waras. Pikiran yang paling kacau pun dan bengkok-bengkok akan lurus. Hati yang paling gelisah, paling galau pun akan tenang seperti samudera yang ditegur oleh Tuhan. Jangan katakan aku bisa, tapi katakan Tuhan akan melakukannya melalui saya. Look, kalau itu pengakuan imanmu, niscaya pastilah Anda akan masuk ke tanah Kanaan, tidak seperti 10 pengintai itu yang mati di padang gurun. Anda seperti Yosua dan Kaleb yang akan diperbolehkan untuk merebut tanah perjanjian by the grace of God, dengan kasih karunia Allah. Ubah pengakuanmu. Pengakuan kita bisa membuat kita mati di padang gurun atau masuk Kanaan. Pengakuan kita bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati. Jangan dengungkan mulut sembarangan, sebab lidah bibir kita penuh dengan kuasa sebagai orang beriman. Kita sekarang baca di ayat yang ke-35. Ini pengakuan daripada Nebukadnezar, saya lanjutkan. Semua penduduk bumi dianggap remeh oleh Tuhan nih. Ia berbuat menurut kehendaknya, itu Tuhan, terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Ternyata Tuhan menganggap remeh penduduk bumi. Ini bukan berarti Tuhan menghina manusia, tapi maksudnya Tuhan itu nggak panikan. Apa yang menggoyangkan manusia, apa yang membuat panik orang, yang membuat seluruh bumi itu masuk dalam chaos, dalam kekacauan. Tuhan tenang-tenang saja, bukan berarti Tuhan tidak peduli karena Dia sudah mati untuk kita. Maksud saya adalah Tuhan kita itu jauh lebih brave, lebih berani dari kita. Tuhan kita itu maha tahu, Dia maha kuasa. Apa yang menggoyangkan kita, bahkan tidak bisa menggoyangkan jari jemarinya. Tuhan itu menganggap remeh penduduk bumi yang suka takut-takut sendiri. Oleh karena itu kita diajari, remehkan yang Tuhan remehkan, hargai yang Tuhan hargai. Apa yang patut kita tinggikan, tinggikanlah. Apa yang tidak perlu kita takuti, jangan takuti karena ada Tuhan. Apa saja kira-kira ya list atau daftarnya sesuatu yang perlu kita remehkan. Remehkan jasamu sendiri dan pemberianmu. Ini yang membuat Nebukadnezar juga membuat Nebukadnezar kehilangan akal budinya karena dia itu selalu besar-besarkan sesuatu yang tidak perlu. Dia membesarkan jasanya, kerajaannya, pencapaiannya. Cepat lambat suatu hari ketika dia membumbung tinggi, dia nggak akan siap waktu direndahkan. Manusia hidup itu kan ada up-nya dan ada down-nya. Janganlah kipas-kipas dirimu selalu. Janganlah tinggikan dirimu. Supaya nanti waktu hidup membawa kita turun, kita nggak stresan. Nebukadnezar itu terlalu membanggakan jasa dan kerajaannya. Remehkan. Remehkan juga saat-saat ketika Anda dizolimi sama orang. Apa yang nggak usah dipikiri, nggak usah dipikiri. Ampuni saja. Ngapain sih kita bergulut dengan sesuatu yang Tuhan tidak suruh? Kenapa kita bergulat dengan memori-memori yang Tuhan bilang buang? Ketika kita itu disalahi, diperlakukan tidak adil, remehkan. Asal hati kita benar dan kita serahkan ke Tuhan,
kita responi segala sesuatu dengan firman, sudahlah, please do not mind, udahlah jangan keberatan. Kalau kita keberatan dengan perlakuan orang lain kepada kita, orang lainnya juga acuh tak acuh, tak peduli, tapi kita yang keberatan yang akhirnya penyakitan. Remehkan. Berapa orang stres itu stres yang nggak perlu. Ada stres yang bagus, stres kerja, itu baik sih. Itu membuat kita jadi mengutamakan persiapan, sehingga kita sungguh-sungguh dalam performa. Stres ujian, ulangan membuat seorang mahasiswa belajar. Stres kompetisi, rivalry atau persaingan yang sehat, membuat seorang atlet latihan agar dia menjadi juara. Tapi terus terang, tidak semua stres itu bagus. Ada stres yang nggak perlu. Saya yakin ya, sebagian di antara kita hari ini itu tertekan batinnya. Bukan karena Tuhan izinkan, tapi karena Anda izinkan. Udahlah, remehkan. Kalau kita pernah disalahi dan sebagainya. Ampuni, tutup buku. Ngapain dipikiri? Tuhan tuh meremehkan penduduk bumi. Remehkan juga apalagi pujian orang, itu juga perlu diremehkan, bukan hanya hinaan. Dipuji orang nggak usah terus dipikirin, apalagi dibumbuin, lalu didengung-dengungkan, replay lagi. Lama-lama akan membuat kita jadi lupa diri. Orang yang terlalu banyak kena pujian dan dia nikmati, orang itu tidak punya vaksinasi. Sedikit virus persoalan tiba, orang itu akan terkapar sudah. Udahlah, pujian jangan terlalu dipikirkan. Hinaan juga jangan terlalu dipikirkan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, membuat hati kita waras, pikiran juga waras. Haleluya. Ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk memasyurkan kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan pada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Luar biasa enggak? Saya nubuatkan kalau Anda setelah saat teduh bersama hari ini bisa konsentrasi lagi. Ini yang saya sampaikan kan semuanya saran-saran praktis dari firman. Ini adalah solusi agar jiwa Anda tenang lagi. Dan supaya Anda bisa fokus kembali kepada panggilanmu. Fokus pada jalan di depan itu. Supaya kita bisa konsentrasi penuh. Saya yakin, setelah ini akan ada terobosan baru bagi dirimu. Katakan amin. Setelah ini akan ada kemuliaan yang lebih besar yang akan menjemputmu. Seperti para menteri dan para pembesar Nebukadnezar menjemput dia. Ketika akal budinya kembali, nggak harus kita itu gila dulu baru akal budi kembali. Sebagian di antara kita itu sudah serasa gila. Belum gila. Tapi sudah kehilangan akal budi sehatnya. Apa-apa kerja itu gerusah-gerusuh, tidak pernah tenang mengerjakannya. Apapun yang tidak tenang kerjanya, Anda tidak bisa merajut dengan indah. Apapun yang tangannya gemetaran, tidak akan bisa jadi itu sulam-sulaman. Hidup itu, indahnya, glori kemuliaan Allah itu pada detil-detil kehidupan kita. Nah kalau kita gemetaran tangannya, atau kita nggak tenang, terkesan terburu-buru dan tergesa-gesa, mana bisa hasil rajutan kita indah. Makanya itu kita jadi orang yang nggak pernah bagus apapun yang dilakukannya. Dikerjakannya nggak pernah lulus. Segala sesuatu yang diselesaikannya nggak pernah rampung. Makanya itu kalau Anda bisa tenang lagi sesuai dengan firman hari ini, saya tahu hadirat Tuhan akan membuatmu tenang. Saya yakin akan ada kemuliaan lebih besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, apalagi tahun depan. Akal budimu kembali juga kebesaran dan kemuliaanmu, serta kemasyuranmu. Amin. Jadi sekarang, aku Nebukadnezar, perhatikan ayat yang terakhir. Sekarang itu resolusi. Aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ayat 37, jadi sekarang resolusinya adalah memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga. Ini kan pujian penyembahan. Lalu dalam pujian penyembahan itu dia terus menyanyikan atau mengaku-ngakui atau menyebut-nyebutkan segala perbuatan Allah yang benar. Itu kan lirik pujian. Menyebutkan perbuatan Tuhan yang benar.
dan mendeklarasikan jalan-jalannya yang adil. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Itu salah satu lirik lagu yang saya barusan quote. Nebukadnezar memuji dan menyembah Allah Israel. Dia praise and worship Jesus. Memuji dan menyembah Tuhan Yesus di perjanjian lama. Luar biasa. Waktu hati kita kacau dan pikiran kita serasa gila, jangan lupa ya, perbanyak memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu yang menyembuhkan dan menenangkan. Isn't this beautiful? Saya waktu membaca ini, saya melihat gak perlu loh kita itu obat penenang kalau kita tahu firman. Gak perlu loh kita obat tidur. Gak perlu loh kita itu sampai depresi. Sungguhan. Tidak perlu sebab kita punya pilihan. We have a choice. And choose to praise and worship Jesus. Pilihlah selalu untuk memuji dan menyembah Yesus. Waktu hati kacau dan pikiran serasa gila, coba apa aja? 1, arahkan hati pada satu hal dan serahkan sisanya. 2, jangan katakan aku bisa, tetapi Tuhan akan melakukannya melalui saya. 3, perbanyak memuji dan menyembah Tuhan. Ayo kita memuji, menyembah Tuhan lagi. Sampai hati kita tenang, jangan akhiri saat duduk bersama ini. Saya tunggu sampai setiap hati yang gelisah tenang kembali.